Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagas Putra Pertama dengan NIM 501332623 dari Prodi Magister Pendidikan Dasar semester 3 Universitas Terbuka tahun pelajaran 2025-2026 Ganjil. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas tutorial 1 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Hari ini, di dalam presentasi tugas tutorial 1, kita akan membahas 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mencari artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang berkaitan dengan topik isu sosial politik dan sosial budaya. Yang kedua, artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang berkaitan dengan pendidikan berwawasan multikultural. Dan yang ketiga, mencari artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Dan yang keempat, mencari jurnal internasional bereputasi Scopus dengan salah satu topik berikut ini. Yang pertama, isu sosial politik dan sosial budaya. Yang kedua, pendidikan berwawasan multikultural. Dan yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Kita masuk kepada artikel yang pertama, artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang berkaitan dengan topik isu sosial politik dan sosial budaya. Setelah saya mencari di berbagai sumber, akhirnya saya menemukan artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang berkaitan dengan topik isu sosial, politik, dan sosial budaya. Artikel tersebut berjudul Kesenjangan Sosial Terhadap Pendidikan sebagai Pengaruh Era Globalisasi. Artikel tersebut membahas dampak globalisasi terhadap kesenjangan sosial dalam pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor berikut berkontribusi terhadap ketidaksetaraan pendidikan. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Keterbatasan akses ke pendidikan berkualitas bagi keluarga dengan pendapatan yang rendah. Faktor yang kedua yaitu adalah faktor budaya. Dengan adanya perbedaan nilai dan norma yang mempengaruhi partisipasi dalam pendidikan. Yang ketiga, adanya faktor kebijakan dari pemerintah. Implementasi kebijakan yang tidak merata mengabaikan daerah-daerah terpencil. Kesimpulan dari studi ini merekomendasikan perlunya strategi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam pendidikan. Yang nomor 2, kita mendapatkan artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang berkaitan dengan pendidikan berwawasan multikultural. Nah, setelah saya mencari dari berbagai sumber, akhirnya saya dapat menemukan artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang berkaitan dengan topik tersebut. Artikel tersebut berjudul Pendidikan Multikultural di Indonesia, Urgensi sebagai Resolusi Konflik. Artikel berjudul Pendidikan Multikultural di Indonesia, Urgensi sebagai Resolusi Konflik ini membahas urgensi pendidikan multikultural di Indonesia sebagai alat untuk meredam konflik sosial dan memperkuat persatuan bangsa. Beberapa poin penting yang dibahas antara lain, yang pertama, keragaman Indonesia sebagai potensi dan tantangan. Indonesia merupakan bangsa multikultural dengan tingkat pluralisme yang tinggi. Hal ini dapat menjadi potensi kemajuan bangsa sekaligus kemundurannya, tergantung pada kualitas pengelolaan heterogenitas tersebut. Hingga saat ini terbukti konflik yang dilatar belakangi suku, agama, dan ras antar golongan atau sara masih sering terjadi dan hal tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang kedua, pendidikan multikultural sebagai alternatif penyelesaian konflik. Pendidikan multikultural dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan suatu konflik atau ketidakharmonisan dalam masyarakat. Dengan memasukkan muatan pendidikan multikultural, pendidikan dapat mengedukasi masyarakat untuk memahami perbedaan serta menyelesaikan isu-isu yang dapat memicu konflik sosial dan budaya. Yang ketiga, implementasi dalam pendidikan agama Islam. Artikel ini juga membahas implementasi pendidikan multikultural dalam pendidikan agama Islam.
sebagai resolusi konflik agama di Indonesia. Pendidikan Islam multikultural dapat menjadi solusi untuk mengatasi konflik agama dengan menanamkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Pertanyaan yang ketiga, carilah artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Setelah saya mencari di berbagai sumber, akhirnya saya menemukan artikel jurnal nasional yang terakreditasi SINTA. Dan artikel tersebut juga berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Artikel tersebut berjudul Manfaat Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. Artikel berjudul Manfaat Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar membahas tentang pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dasar dan menyoroti beberapa poin penting. Antara lain, yang pertama, peningkatan kualitas pembelajaran. Integrasi teknologi dalam pembelajaran di sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperkaya pengalaman belajar peserta didik dan membantu pemahaman konsep secara lebih efektif. Yang kedua, pengembangan keterampilan abad 21. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran membantu peserta didik mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Yang ketiga, tentang tantangan dalam implementasi. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi dalam pembelajaran antara lain kurangnya pelatihan untuk pendidik dalam penggunaan teknologi secara efektif, kesenjangan akses di antara peserta didik, dan kemungkinan tergantung pula pada teknologi. Yang keempat, solusi yang dapat diterapkan. Solusi yang dapat diimplementasikan termasuk pelatihan profesional untuk pendidik dan pengembangan kebijakan akses teknologi yang lebih inklusif. Kita masuk kepada pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang keempat. Cari satu artikel jurnal internasional bereputasi Scopus dengan salah satu topik berikut ini. Yang pertama, isu sosial politik dan sosial budaya. Yang kedua, pendidikan berwawasan multikultural. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Setelah saya pertimbangkan, akhirnya saya memilih topik yang kedua, yaitu topik pendidikan berwawasan multikultural, dan saya telah menemukan artikelnya. Artikel yang saya pilih berjudul Multicultural Education Literature Review of Multicultural Based Teacher Education Curriculum Reform. Artikel berjudul Multicultural Education Literature Review of Multicultural Based Teacher Education Curriculum Reform ini menguraikan beberapa poin penting yang menyoroti aspek-aspek utama pendidikan multikultural, termasuk urgensi, strategi implementasi, dan tantangan yang perlu diatasi. Berikut penjelasan dari artikel tersebut. Yang pertama, tentang urgensi pendidikan multikultural. Artikel ini menekankan pentingnya pendidikan multikultural dalam mempersiapkan calon pendidik untuk menghadapi keberagaman budaya di masyarakat. Yang kedua, reformasi kurikulum berbasis multikultural. Melalui tinjauan literatur, ditemukan bahwa reformasi kurikulum yang mengintegrasikan perspektif multikultural dapat meningkatkan kompetensi calon pendidik dalam mengelola keberagaman di kelas. Yang ketiga, strategi implementasi. Artikel ini mengidentifikasi berbagai strategi dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis multikultural, termasuk pelatihan berkelanjutan bagi pendidik dan pengembangan materi ajar yang inklusif. Yang keempat, tantangan dan solusi. Beberapa tantangan dalam implementasi pendidikan multikultural diidentifikasi sebagai resistensi terhadap perubahan dan kurangnya sumber daya. Artikel ini juga menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut.
Yang terakhir, 5. Rekomendasi untuk kebijakan pendidikan. Penulis merekomendasikan agar membuat kebijakan pendidikan mempertimbangkan integrasi pendidikan multikultural dalam kebijakan nasional untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Sampailah kita di slide terakhir. Melalui presentasi hari ini, kita semua diharapkan mampu mengidentifikasi strategi penerapan kurikulum berbasis multikultural yang relevan, serta menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar lebih sensitif terhadap latar belakang peserta didik yang teramat beragam. Selain itu, dalam presentasi ini menumbuhkan kesadaran akan tantangan nyata dalam implementasi pendidikan multikultural, seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap perubahan, sehingga mendorong saya untuk lebih berpikir kritis dalam mencari solusi yang lebih konstruktif dan kontekstual. Pada akhirnya, kita semua diharapkan dapat berperan aktif sebagai pendidik yang berkomitmen dalam mendukung reformasi kurikulum dan mengembangkan lingkungan belajar yang adil, setara, serta mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan dalam keberagaman. Terima kasih. Sekian presentasi saya dalam tugas tutorial 1 ini. Semoga dapat membawa keberkahan dan juga manfaat bagi kita semua. Saya cukupi presentasi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.